Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aura Kamalia di kelas 11 DJKT 1. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang dynamic routing IEGRP. Nah, pada materi kali ini kita akan memahami tentang apa sih dynamic routing IEGRP itu. Lalu kita juga akan set up 2 router sampai 3 router hingga konfigurasi VLAN-nya. Nah, pertama kita akan memahami dulu nih, sebenarnya apa sih routing IEGRP itu? Nah, di sini pada routing dinamik atau dynamic routing protocol ini terbagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama itu ada RIP, ada IEGRP, OSPF, dan juga BGP. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang IEGRP terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, IEGRP atau In-Channel Integrated Gateway Routing Protocol ini itu jenis routingnya itu hybrid, teman-teman, atau advanced DV. Pada skala jaringannya itu kecil sampai menengah. Nah, biasanya itu untuk batas maksimum itu tidak dibatasi, lalu digunakan antar vendor Cisco, teman-teman. Jadi jika kita menggunakan Cisco dan juga ketemu Cisco, maka speknya kita pakai yang IEGRP, teman-teman. Nah, di sini itu untuk konversi menengah dan juga batasnya tidak dibatasi atau cepat ya, seperti itu. Oke, kita langsung praktek saja. Kita akan buat setup topologi 2 router dahulu, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menambahkan router. Misalnya saya mau router 2911 nih. Oke, di sini kita akan setup topologinya 2 router ya, teman-teman. Kita siapkan 2 router, lalu juga 2 PC. 1, 2. Nah, di sini kalian akan menambahkan menggunakan kabelnya yang otomatis saja. Ini kita sambungkan dulu. Oke, kita sambungkan. Nah, ini kita rapihkan. Lalu di sini kita coba akan menentukan networknya, teman-teman. Nah, misalnya di sini networknya 10.10.10.10.24. Lalu bagian sini 10.10.10.2/24. Lalu di sini 192.168.10.1, 192.168.20.1, slash-nya 24. Oke, ini dikasih slash 24. Nah, di sini kita akan konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa salin saja. Kita konfigurasi IP address pada PC. Lalu ini kita IP configuration. Seperti ini titik 2, karena nanti titik 1-nya itu akan dibuat jadi gateway ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu di PC 1 juga kita konfigurasi IP-nya, IP address. Jadi ini 20.2, standard max-nya default saja. Lalu ini 20.1. Oke. Lalu kita konfigurasi pada routernya. Nah, pada router 0 ini kita 0 saja. Lalu kita enable config. Kita masuk pada interface git 0/0. Kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1. Standard max-nya 255.255.255.0. No shutdown. Lalu kita bisa exit, kita masuk pada interface git 0/1. Kita masukkan IP address-nya 10.10.10.1.255.255.0. Lalu no shutdown, lalu kita bisa exit. Kemudian kita masuk pada router 1, teman-teman. Kita pilih type CLI, ini no saja, enable consti. Lalu kita masuk pada interface git 0/0 terlebih dahulu. Lalu kita masuk pada IP address 192.168.20.1.255.255.0. No shutdown. Lalu kita masuk pada interface git 0/1. Di sini IP address-nya 10.10.10.2.255.255.0. No shutdown. Nah, setelah kita memasukkan semua IP address-nya, sekarang kita akan konfigurasi IEGRP-nya. Nah, untuk konfigurasi IEGRP kita bisa masuk dulu nih pada router 0 ya, teman-teman. Oke, pada router 0 ini kita akan melakukan konfigurasi IEGRP, teman-teman. Jadi untuk IEGRP ini konfigurasinya kita akan mengadvertise atau bahasanya itu kita akan mempromosikan network yang kita punya, seperti itu. Oke, di sini misalnya kita ketikkan router IEGRP, kita tanda tanya. Di sini itu ada nomor ya, teman-teman. Ada autonomous system number. Artinya nomornya itu harus sama antara router 1 dan juga router yang lain. Kalau nggak sama, nanti kita nggak bakal bisa berkomunikasi. Misalnya, saya di sini mau IEGRP 10 gitu ya. Nah, jika sudah, kita akan mengadvertise networknya. Pada router 0 kita punya network 10.0 dan juga 192.168.10.0. Nah, kita tuliskan saja nih 10.10.10.0. Lalu di sini kita enter,
kita tambahkan networknya 192.168.10.0. Kita exit, udah kayak gitu. Lalu pada router 1 kita juga melakukan hal yang sama. Router AGRP 10 kita samakan dengan router yang 0. Lalu di sini kita menambahkan network si router 1. Jadi 10.10.10.0 juga kita tambahkan network 192.168.20.0. Nah, oke, lalu kita bisa exit. Wow. Coba di router sini do show IP route AGRP. Nah, di sini kalian bisa lihat ada simbol D ya, yang 20.0. Nah, untuk D ini IP-nya IAGRP. Nah, kalau sudah ada D 192.168.20.0 artinya konfigurasi IAGRP kalian sudah berhasil, seperti itu. Oke. Di sini pada router 1 juga sudah muncul ya, ada yang D 192.168.10.0. Artinya konfigurasi IAGRP kalian sudah berhasil, seperti itu. Oke, kita coba ping dari PC 0 ke PC 1. Awal-awal masih valid, kita coba ping lagi. Nah, maka di sini kita sudah bisa successful. Yang selanjutnya kita akan, ini konsep static routing dan juga dynamic routing. Jika pada video sebelumnya atau materi sebelumnya saya menjelaskan tentang konfigurasi static routing ya teman-teman. Kalau di sini kan dynamic routing nih. Nah, jadi sebenarnya apa sih perbedaan static sama dynamic routing? Nah, kita bisa lihat di sini pada static routing ini route diatur secara manual oleh admin atau kita akan mengaturnya secara manual. Jika dynamic ini rutenya akan secara otomatis. Kemudian konfigurasi mengatur route satu per satu. Jika pada dynamic menggunakan suatu protokol routing. Nah, routingnya itu banyak. Ada static routingnya OSPF, ada yang IAGRP kayak kita tadi, ada yang RIP. Itu ada banyak sekali ya untuk dynamic routing. Lalu di sini untuk pembawaan route itu secara manual. Sedangkan jika dynamic routing ini menggunakan jalur otomatis yang terbaik seperti itu. Ini jaringannya itu kecil kalau statik. Jika kalau dynamic ini jaringannya sangat besar dan juga bisa berubah-ubah. Untuk keunggulannya itu jaringan kecil namun stabil. Jika yang dynamic itu jaringan besar namun bisa berubah-ubah. Ini bisa dibaca sendiri ya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba konfigurasi yang 3 router ya teman-teman. Tadi kan ada konfigurasi IAGRP 2 router, sekarang kita yang 3 router. Kita bisa ke sini, nah kita tambahin routernya, misal 2911. Tambahin router sama kita tambahin PC. Nah, ini bisa di sini. Lalu ini kita bisa berikan kabel ya. Nah, di sini kabelnya kita sambungkan, oke. Misalnya di sini network untuk gig 0/2, misal 20.20.20.1. 4, lalu di sini 20.20.20.2/4. Di sini 192.168.20.1/4. Oke, ini kita bisa rapikan terlebih dahulu. Nah, kita seperti biasa masukkan IP address-nya terlebih dahulu. Interface gig 0/2. Ini IP address-nya 20.20.21.25.55.55.0. No shutdown, lalu exit. Kita pergi ke sini pada router 2. No enable config interface gig 0/0 IP address 20.20.20.2.55.55.55.0. No shutdown. Lalu di sini masuk ke interface gig 0/1 IP address-nya 192.168.30.1.25.55.55.0. Ini no shutdown. Lalu di sini kita akan coba konfigurasi pada routernya, pada PC kita. Kita Ctrl C. Sini kita masukkan IP-nya ya, desktop IP configuration. Lalu ini titik 2. Lalu ini default saja, ini titik 1. Nah, udah. Jika sudah, kita akan melakukan konfigurasi IAGRP. Nah, untuk IAGRP itu kan kita dynamic ya, jadi kita nggak usah satu-satu konfigurasi di router 1, di router 0, dikonfigurasi semua, itu kita nggak usah, karena kita menggunakan konsepnya itu dynamic. Oke, nah untuk dynamic routing IAGRP, kita hanya melakukan pada router yang terbaru dan juga router tetangganya, teman-teman. Oke, kita pergi ke router 1 dulu, ini berarti yang sebagai router tetangga ya. Maka di sini kita ketikkan router IAGRP 10. Kita tambahkan networknya
network yang baru itu 20.20.0 ya. 20.20.20.0. Oke, jika sudah, kita akan mengadvertise si 30.0 dan juga 20.0 ini. Berarti kita masuk ke router AAGRP 10 network 20.20.20.0, lalu juga network 192.168.30.0. lalu kita coba do show IP route. Nah, di sini kita bisa lihat pada yang AAGRP ini ada 10.10.0 yaitu milik ini yang router 0. Lalu juga ada yang 10.0 untuk PC-nya. Lalu ada PC yang kedua 20.0 dan juga ada yang 30.0 ini milik 20.0 dan juga di 30.0. Kita akan coba cek pada router 1 juga. Exit to show IP route. Nah, di sini kita sudah ada ya yang 30.0. Lalu di sini pada router 0 to show IP route. Nah, di sini juga sudah ada nih yang 30.0. Padahal kan tadi kita nggak ngotak-ngatik sama sekali pada router 0. Nah, di sini artinya AAGRP kalian sudah berhasil. Kita coba komunikasi nih dari PC 0 ke PC 2. Awal-awal masih violet, kita coba ping lagi. Nah, di sini maka kita sudah successful ya. Coba dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini juga sudah successful. Kemudian kita akan coba AAGRP menggunakan VLAN. Oke. Jadi di sini kita akan menambahkan VLAN, teman-teman. Misalnya di sini saya punya PC 1, ini PC 2. Ya, jangan lupa kalian menambahkan switch. Ini disesuaikan saja. Ini dikasih kabel dari router ke switch ke PC dan juga switch ke PC. Nah, oke. Ini kita sesuaikan saja biar rapih. Lalu di sini kalian bisa menambahkan IP pada gig 0/1-nya, gig 0/2, misalnya 30.30.30/24. Lalu untuk VLAN-nya, misal pada VLAN ini VLAN 50, anggap aja VLAN 50, 192.168.50/24. Lalu di sini VLAN 60-nya 192.168.60.1/24. Oke, kita seperti ini, VLAN 50. Ini lalu ini VLAN 60. Nah, oke. Jika sudah, kita akan konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu pada gig 0/2. Interface gig 0/2, IP address 10, ini berarti 30.30.30.31.25.25.25.0. No shutdown. Lalu di sini kita juga akan konfigurasi IP VLAN-nya, teman-teman. Oke, untuk konfigurasinya kita pergi ke switch terlebih dahulu. Kita pergi ke menu CLI, lalu enable conf. Di sini kita buat VLAN dulu. Misal tadi VLAN 50 dan juga VLAN 60. Lalu kita masuk pada interface. Kita masuk pada interface FA02, switch port, mode, akses, switch port, akses, VLAN 50. Lalu ini kita exit. Lalu masuk interface FA03, switch port, mode, akses, switch port, akses, VLAN 60. Lalu interface FA01, switch portnya mode terang karena ini switch ketemu dengan router. Oke, jika sudah, kita masuk lagi ke router. Nah, di sini kita masuk pada interface gig 0/2.10. Titiknya 50. Artinya kita akan masuk pada VLAN 50. Encapsulation.1Q 50. Kita masukkan IP address-nya 192.168.50.255.255.255.0. Lalu kita masuk pada gig 0/2.60.
encapsulation.1Q60 IP address 192.168.60.1.255.255.255.0. Oke. Jika sudah, kita akan konfigurasi PC-nya juga. Kita masukkan IP address pada PC-nya. Pada PC 3, kita akan menutup stop IP address dan kita bisa isikan di titik 2 di 124. Lalu di sini titik 1. Di sini juga di PC 4 kita konfigurasi sebagai VLAN 60. Oke. Maka ini berarti 60.2. Lalu ini 60.1. Oke. Jika sudah, kita akan konfigurasi. Oke, sekarang kita akan meng-advise networknya. Nah, di sini pada router 2, ini kita bisa masuk pada router AAGRP10. Lalu kita masukkan networknya yang belum kita promosi, itu yang 30.30.30.0. Lalu di sini juga network VLAN-nya 192.168.50.0. Lalu juga yang 60.0. To show IP route. Nah, di sini kita lihat di sini sudah ada yang 20.0 dan juga 30.0. Oke. Nah, di sini kita coba pada router 1. Do show IP route. Nah, di sini kita sudah ada yang 30.0 dan juga 60, juga yang 30. Ini sudah masuk, coba pada router 0, apakah sudah masuk? To show IP route. Nah, di sini kita juga sudah masuk ya, yang 30, 50, dan juga 60. Sekarang kita akan coba berkomunikasi, misal dari PC 1 ke VLAN 50. Awal-awal masih valid, kita coba lagi. Nah, maka di sini kita sudah successful. Sekarang kita coba di PC 2 ke VLAN, masih valid. Kita coba lagi PC 2 ke VLAN. Nah, maka sudah successful. Kita coba yang bagian router 0. Kita coba ping ke sini. Maka di sini kita sudah bisa successful semua ya. Artinya untuk konfigurasi AAGRP sudah selesai. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.